Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yuda Idul Fikri. Saya dari Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan diagram Rosette dari jalur sesar dan menggunakan dips. Habis itu membuat suatu diagram kontur dan menentukan kedudukan umum dari rekahan. Habis itu analisis jenis pergeseran sesar menggunakan aplikasi dips. Oke, baiklah. Langkah pertama yang kita lakukan itu ialah membuat data-data yang telah kita dapat ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini datanya ada dua, yaitu data shear and data guess. Dan juga data bereksiasinya kita buat juga, dan untuk timnya itu sama 90 derajat karena dia tegak lurus. Oke, yang pertama kita salin shear ini, data shear ke dalam tabel yang ada kita buat di aplikasi Dips. Sebelum kita menginput datanya, kita melakukan pengaturan terlebih dahulu yang dimana kita mengubah global orientation formatnya menjadi strike right and atau deep. Oke, oke, mari kita ubah. Kita salin. Oke, Ctrl C. Ctrl V. Itu data yang pertama yang saya salin merupakan data gas factor. Selanjutnya saya juga akan menyalin data yang pertama itu saya salin data shear factor, dan data yang kedua saya salin itu data gas factor. C. Oke, udah. Setelah semua datanya tersalin, kita membuatnya ke dalam contour preset. Oke, tinggal kita klik saja di sini. Nah, seperti inilah bentuknya. Dan kita menambahkan pole vector. Dan inilah titik-titik yang disebut dengan pole. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita mencari add user plane. Kita klik. Habis itu kita klik di sini. Itu tujuannya untuk mencari gas vector, atau kita klik di garis warna merah ini, Dan ini kita buat keterangannya gas fracture. Oke. Kita lakukan sedikit penyesuaian. Kita edit. Kita hilangin ID-nya untuk lebih mempermudahnya. Oke, dan juga untuk warnanya juga kita edit. Kita berikan warna hitam saja untuk lebih mudah. Oke. Setelah kita menentukan gas fracture-nya, kita juga menentukan itu shear fracture. Itu kita tetap kembali ke tadi juga. Add user plane. Dan klik garis yang warna kuning ini. Dan namanya shear. Ini kita kasih label atau nama shear fracture. Oke. Kita hilangin juga ID-nya. Oke. Warnanya kita edit. Kita berikan warna hijau toska. Enggak, bukan hijau toska. Warna biru. Oke, done. Setelahnya kita tarik garis, bentar, mana garisnya ini ya.
garis ini. Kita tarik garis bantu atau yang bisa disebut garis bidang bantu itu kita sesuaikan tanda panah plus ini ke pertemuan antara garis vector dengan shear vector. Oke, done. Ini namanya bidang bantu. Oke, udah selesai menentukan bidang bantunya. Kita tekan menu tools dan kita mencari pitch grid. Kita sesuaikanlah pitch grid-nya ini dengan bidang bantunya. Sesuaikan. Done, selesai. Setelah bidang bantunya kita dapatkan, sekarang kita menentukan garis T1, T2, dan T3. Kalau dari sudut pandang saya, lebih bagus mencari garis T2 terlebih dahulu karena garis T2-nya itu merupakan garis pertemuan juga antara bidang bantu dengan shear vector. Ini kan menu ini. Oke, ini garis T2-nya. Kita kasih label. T2. Oke. Oke, setelah kita melakukan sedikit penyesuaian, kita jangan fill dan bordernya. Oke, done. Oke, selanjutnya kita tentukan garis T1. T1 itu merupakan pertemuan antara bidang gas vector ini dengan bidang bantu. Mana dia ya? Garis bantu. Nah, nih. Done. Ini T2-nya. Ini T1-nya. T1. Done. T aksen 1 maksudnya. Sorry. T aksen 1. Oke, done. Misalnya kita tentukan T1 yaitu 30 derajat dari ke bawah dari T1. 30 derajat ya. 1, 2, 3. Nah, lebih kurang di sini. Nah, titik ini merupakan titik T1-nya. Kita beri label. T1. Oke. Ini titik T1. Oke. Setelahnya kita menentukan T3 yang dimana T3 ini sekitar 90 derajat dari titik T1. 90 derajat dari titik T1. Titik ke-1-nya kita hitung 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar. Oh, salah. Bentar, salah. Oh, jadi ralat untuk titik ketiga itu merupakan 90 derajat dari titik T2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lebih kurang di sini. Oke, done. Nah, ini titik T3 ralat lagi, namanya ini bukan T3 tapi T3 aksen ya. Fill and background, hilangin border, buat titik T3, T3 aksen atau T aksen 3, terserah menyebutnya yang mana. Oke.
Oke, down T3. Habis itu kita buat titik T3 juga. Terus 90 sekitar 30 derajat dari titik T3. 30 derajat dari titik T3. 1 2 3. Nah, dia akan seperti ini, akan sejajar dengan shear fracture. Oke, down. Ini disebut titik T3. Buat titik T3. Sip, T3. Setelah kita menentukan T1, T1 aksen, T2, dan T3, kita dapat menentukan bidang sesar. Yang di mana menunya tadi. Tetap add user plane. Bidang sesarnya itu merupakan titik perpotongan antara gauge vector dengan bidang bantu. Seperti ini bentuknya kira-kira. Nah, kita berikan label. Kita edit, kita berikan warna merah. Buat bidang sesar. Oke, nah titik merah ini merupakan bidang sesar, yang biru merupakan shift vector, bidang bantu merupakan yang titik yang ini. Oke, setelah menentukan beberapa kedudukannya, kita dapat menggunakan menu tools dan kita mencari measure angle untuk menentukan right. Oke, di pertama kita ngarahin ke atas dulu pertemuan antara bidang sesar dengan T3, T aksen 3, dan seperti ini. Setelahnya kita ngarahin lagi ke bawah, juga sama pertemuan antara T aksen 3 dengan bidang sesar. Nah, di sini kita menemukan range-nya itu 3,16 derajat. Untuk mempermudah, kita bulatin aja di 3 derajat. Jadi tinggal diinput aja datanya ke Excel. Oke, untuk range-nya itu kita bulatin aja lah ya. Range sama dengan 3,16 derajat lah. Bulatkan nggak ya? Ya, kita usah kita bulatkan. Habis itu untuk net slip-nya, dudukan net slip. Oke, setelah kita menentukan range-nya, kita close. Sekarang kita menentukan net slip. Oke, pertama kita ambil ini dulu, add trend line. Habis itu kita sejajarkan ini dengan T aksen 3 garis net slip-nya. Nah, ini net slip-nya sejajar dengan T aksen 3. Oke, kita buat di sini keterangannya net slip. Oke. Oke. Nah, ini adalah net slip-nya. Sekarang kita menentukan gimana kedudukan net slip-nya. Tinggal mengubah ini menjadi trend and plunge. Itu arahkanlah ini ke sini. Nah, saya ulangi. Pertama kita lihat ke kiri, ke kanan bawah. Dan di sini ada terdapat beberapa model trend and plunge, deep and deep, direction, strike and right. Untuk menentukan net slip, kita menggunakan trend and plunge. Oke.
tinggal kita arahkan saja kursornya ke garis net and slip dan dapatkan net and slipnya itu 170. Oke, sekitar 170 di sini. 170, net and slipnya itu 170. Nah, net and slip itu 170, koma. Oke, net slip tidak kedudukan. Habis itu kedudukan bidang sesar. Kita menentukan kedudukan bidang sesar itu. Nah, perhatikan garis merah ini. Ini kan tadi saya mengatakan ini garis bidang sesar. Cuma kita arahkan aja kursornya ke sini. Nah, akan didapatkan nih kedudukan bidang sesarnya itu 82 itu untuk trenchnya dan 16 derajat untuk planche-nya. Jadi kedudukan bidang sesar oh ya, kalau ini menggunakan trend and planche-nya itu 82/16. Tapi untuk hasil yang lebih akurat kita lebih baik menggunakan strike and dip. Kita ubah ke arah strike and dip. Nih, bidang sesarnya strike dip. Ini tinggal kita akan kursor dan kita perhatikan di sini. Itu 172 itu strike-nya, 74 dip-nya. 172/74 dip. Oke. Berarti bidang sesarnya mana nih ya? Bidang sesarnya 172 74. Nah, dapat. Oke, 172 derajat lah kedudukan bidang sesarnya. Dan sekarang kita ingin mencari nama sesar. Oke, untuk nama sesar itu kita buka Chrome dulu dan menggunakan diagram ini. Richards tahun 1927 yang dimana hal yang pertama kita lihat itu adalah di sini itu adalah dip dari bidang sesarnya. Dip dari bidang sesarnya tadi kan kita dapatkan 74 derajat, berarti 45/60, berarti kira-kira di sini ini dip dari bidang sesarnya. Dan juga kita mencari range dari net slip. Berarti range-nya di sini. Oke, kira-kira 3 derajat di sinilah. Maka nama sesarnya itu adalah left slip bentar. Saya akan left slip fault nama sesarnya. Nah, berarti nama sesarnya itu adalah mana left slip fault ya? Nih, langkah nomor 18 left slip fault. Itu adalah left slip fault. Oke. Sekarang kita menentukan arah sesarnya. Nah, di sini ada aturan yang untuk menentukan arah sesar yaitu titik perpotongan antara bidang sesar dan juga shear factor ya. Bidang sesar dan gas factor itu membentuk sudut lancip. Kita lihat di sini, kan ini membentuk sudut lancip. Kira-kira. Maka arah bidang sesarnya atau arah
itunya arah sesarnya itu ke arah atas. Tinggal kita tambahkan panah ini. Oke. Juga akan panah ini adalah hanging wall-nya. Oke, setelah itu kita juga ingin menentukan arah net slip-nya, kita sejajarkan saja panahnya dengan garis net slip-nya. Bentar. Oke. Oke, untuk yang pertama ada selesai ya. Untuk soal jawaban B dan C itu kita dapati seperti ini kesimpulannya. Garis gas frakturnya bentukannya seperti ini, shear frakturnya juga bentukan seperti ini, dan kedudukan umum atau kedudukan sesarnya didapati di 170 derajat. Pergerakan sesar tersebut, sesarnya mengarah ke atas, sesar naik. Bentar, hanging wall turun. Berarti ini sesar turun karena hanging wallnya berada ke bawah. Dan juga untuk kedudukan net slip rake net slip terhadap sesar itu didapati rake-nya 3,16, net slip-nya 170. Nama sesarnya tadi itu left slip fault. Nah, sekarang kita juga ingin membuat diagram Rosette. Itu untuk jawaban nomor A, kita buat new. Udah, kita tinggal cari ini. Tetap yang sama, pengaturannya strike, rake, and dip. Oke, udah. Tekan OK. Tinggal kita input data yang ada di Excel, data bereksisiasi. Ctrl C. Yaitu Ctrl V. Tekan simbol ini saja. Rosette preset. Done. Jadilah diagram Rosette-nya. Aduh. Oke, seperti inilah kira-kira bentuk diagram Rosette-nya. Oke teman-teman, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam. Salam tambang.